Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala Quranil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Taqullaha innallaha khabirum bima ta'lamun. Sadaqallahu adzim. Alhamdulillah kita teruskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga kita dapat mempelajari ayat-ayat Allah agar kita selalu diingatkan bahwa kita ini adalah hambanya yang selalu taat dan patuh kepadanya. Jadi apabila kamu menjadi hamba Allah, hendaklah berpedoman kepada aturan-aturan Allah. Jadi kalau hamba Allah itu berpedoman kepada aturan-aturan Allah. Aturan Allah itu ada dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Orang-orang yang beriman, hendaklah kamu perhatikan apa yang telah kamu kerjakan untuk hari esok akhirat. Untuk hari esok akhirat itu adalah itulah yang perlu kita persiapkan. Jadi itu kita selalu istiqamah mempelajari ayat Allah. Sejak dari Nabi Adam sampai Muhammad, itu ajarannya tidak ada yang keluar dari aturan-aturan Allah. Makanya disebut hamba Allah. Siapa yang umat daripada para nabi itu, pedomannya Al-Quran. Al-Quran itu harus dipelajari, diterjemahkan, dibaca, dipahami, diprogramkan, dilaksanakan, dan disiarkan. Terutama untuk diri kita sendiri, keluarga kita, dan untuk manusia di luar diri kita sendiri. Nah, inilah tugas kita sebagai pewaris dari para nabi. Jadi ya pewarisnya nabinya sudah tidak ada, ajaran-ajarannya tetap ada. Al-Qurannya tetap ada. Supaya kita tidak tersesat, supaya kita selalu berada di jalan yang lurus, jalan yang benar. Kadang-kadang kita hanya nyebut-nyebut jalan lurus, jalan yang benar. Tetapi kita tidak pelajari Al-Quran, ya tidak ketemu jalan lurus dan benar. Nah, di dalam surat 2 ayat 33 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbihum bi asma'ihim falamma an anba'ahum bi asma'ihim qala alam akul lakum ini a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Sadaqallahu. Coba baca terjemahan. Saya baca. Kecil.
Aku. Siapa? Aku ya. Ah, Allah baca tuh. berfirman, Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah Siapa yang baca diberitahukan, nih? lah aku, dengar apa enggak? Nah, ada, coba. Tadi saya Allah berfirman, Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu melahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. terus lanjut. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Hmm. Sujud di sini berarti menghormati dan memuliakan Adam, bukanlah berarti sujud memperhambakan diri. Karena sujud memperhambakan diri itu hanyalah semata-mata kepada Allah. Nah, ini. Jadi ini ayat eh, proses eh, Allah mau menciptakan Adam, ya kan? Nah, jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 33 Allah berfirman, Hai Adam. Nah, jadi kata Allah berfirman, Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Ini kepada siapa Adam memberitahukan? Maka setelah diberitahu kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Nah, jadi Allah bisa beritahu kepada Adam, beritahukanlah kepada mereka, berarti adalah anak cucu Adam, nama-nama benda. Maka setelah diberitahukan kepada mereka itu nama-nama benda itu, Allah berfirman lagi, bukankah sudah kuberi katakan kepadamu? Berarti si Adam dan anak cucunya juga ngajarin yang sama. Jadi sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi kalau si Adam itu tidak berbohong, tidak melakukan sesuatu, tidak menyampaikan sesuatu apa yang diberi ketahuan Allah itu, berarti Allah tahu. Jadi si Adam itu kalau disuruh beritahu ya diberitahu. Jadi kalau Al-Quran itu harus dibaca ya dibaca, pelajari, dipahami. Sebab informasi yang ada dalam Al-Quran itu adanya rahasia langit dan rahasia bumi. Nah, kalau Adam tidak melakukan, menyembunyikan sesuatu, berarti dia tidak ikut perintah Allah. Dia mengingkari. Jadi Adam itu termasuk orang yang ingkar dan orang yang kafir namanya. Nah, jadi yang lahir dan apa yang disembunyikan Allah tahu. Jadi oleh sebab itu si Adam itu tidak bisa berbohong kepada Allah. Kemudian di surat 2 ayat 34-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iskulna lil malaikatis judu li adama wasajadu ila iblis aba wastakbar wa kana minal kafir. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat. Nah, kata kami di sini adalah Allah dan malaikat. Nah, kami kata Allah dan malaikat berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Nah, malah yang ada makhluk yang ketika itu adalah malaikat dan jin. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Nah, ya.
Iblis ini adalah makhluk sejenis malaikat, namanya jin. Nah, itu namanya iblis. Kecuali iblis, ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang yang kafir. Nah, jadi orang yang kafir itu termasuk iblis. Di sini sebut bukan iblis, tetapi adalah orang-orang yang kafir. Nah, jadi kata iblis itu, kalau kita melihat orang yang ingkar, itu adalah iblis. Jadi mau cari-cari iblis, tidak usah susah-susah. Nah, ini kan disebut di sini. Yang enggan, yang enggan dan takabur itu adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Siapa yang iblis itu adalah orang-orang yang ingkar, yang tidak mau ikut perintah Allah, itu namanya iblis. Nah, itu maksud dengan, nah, jadi kalau kita mencari iblis, itu wujudnya seperti manusia yang kafir itu, yang tidak mau ikut perintah Allah. Nah, jangan kita mencari-cari iblis, tidak ada kok iblis. Padahal dia sendiri iblis. Gitu. Nah, sujud di sini berarti menghormati dan memuliakan si Adam. Kenapa dia menghormati dan memuliakan si Adam tadi? Karena si Adam itu sudah diajarkan oleh Allah apa yang ada, nama-nama yang ada di benda yang ada di langit dan di bumi. Flora, fauna, semuanya ada sama pengetahuannya si Adam. Makanya si malaikat itu sujud kepada si Adam, menghormatinya dan memuliakan si Adam karena ilmu pengetahuannya. Dari mana dapat ilmu pengetahuan si Adam itu? Dari Allah, karena Allah sudah ngajarin duluan kepada si Adam. Si Adam itu hafal nama-nama benda yang ada di langit dan ada di bumi. Kalau kamu memang lebih mulia daripada malaikat, coba ajarkan, coba sebutkan nama-nama benda yang ada di langit di bumi. Ketika itu malaikat dan iblis itu menyimak itu apa yang dikatakan oleh si Adam itu. Di langit, di bumi, bintang, semuanya, flora, fauna, disebut oleh si Adam semuanya. Makanya dia disuruh sujud itu berarti menghormati dan memuliakan si Adam karena ilmu pengetahuannya. Nah, bukankah berarti sujud memperhambakan diri memperhambakan diri? Berarti bukan sujud seperti sujud kepada Allah, menghambakan diri. Karena sujud adalah memperhambakan diri itu hanyalah semata-mata kepada Allah. Nah, jadi hamba Allah itu adalah orang-orang yang sujud kepada Allah. Nah, jadi kalau sujud kepada Adam, pemahamannya adalah menghormati dan memuliakan si Adam tadi. Karena dia punya kelebihan dari malaikat. Lanjut. Silakan dibaca tuh. Udah ya? Nah, ini ya. Baca. Ya, kemana di sini? Baca Ya, surat Ali Imran ayat 36. ya, Lalu keduanya digelincirkan oleh surat Al-Baqarah ya, ayat ya. ayat 2 Surat surat apa? ke-36. Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan kami berfirman, turunlah kamu sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Adam dan Hawa dengan tipu daya syaitan memakan buah pohon yang dilarang itu,
yang mengakibatkan keduanya keluar dari surga dan Allah menyuruh mereka turun ke dunia. Yang dimaksud dengan syaitan di sini adalah iblis yang disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Maksud keadaan semula ialah kenikmatan, kemewahan, dan kemuliaan hidup dalam surga. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azallahumasy syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din aduwu walakum fil ardi mustaqarran wa mata'un ilahi. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga. Nah, jadi setan itu tahu bahwa si Adam itu karena kemuliaannya, karena tinggi derajatnya dari malaikat, maka dia ditempatkan di surga. Nah, lalu keduanya, si Adam dan Hawa itu digelincirkan oleh setan dari surga. Apa? Dan dikeluarkan dari keadaan semula. Semulanya dia ditempatkan di surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Nah, jadi musuh yang lain itu adalah siapa yang tidak mau sujud kepada si Adam tadi, yaitu si iblis tadi, ya kan? Nah, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi. Sebenarnya hidup sampai waktu yang tidak ditentukan. Nah, jadi ketika si Adam itu dikeluarkan dari surga, karena digelincirkan oleh si iblis tadi, karena si iblis tidak senang kepada si Adam, karena si Adam itu terjadi dari tanah, iblis terjadi dari api, malaikat dari cahaya, maka dia merasa lebih tinggi, maka dia tidak mau sujud. Akhirnya dia gelincirkanlah si Adam itu dari surga. Enak banget si Adam dari tanah, tempatnya di surga. Nah, itulah kira-kira kata iblis. Maka digelincirkanlah dia masuk pemikiran-pikiran yang jahat itu kepada si Adam tadi. Karena si Adam ini manusia. Maka karena dia sudah berbuat salah, melanggar aturan-aturan Allah di dalam surga itu, maka Allah keluarkan dia dari surga karena tergelincir, tertipu, terpedaya oleh rayuan setan tadi. Nah, sebagian kamu akan menjadi musuh yang lain, bagi yang lain. Nah, jadi Allah itu sudah tahu kalau si Adam itu berkembang biak di muka bumi, beranak pinak anak cucunya, dikatakan oleh Allah, sebagian dari anak cucumu akan menjadi musuh bagi yang lainnya. Kenapa? Ada yang tergoda oleh iblis, ada yang tetap mengikuti aturan-aturan Allah. Nah, di bumi itu sebenarnya hidup sampai waktu yang sudah ditentukan, sampai usianya ditentukan oleh Allah. Nah, jadi waktu yang ditentukan adalah setiap masing-masing orang usianya sampai kapan? Sampai 70 tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Nah, jadi diberikan waktu tertentu itu. Nah, Adam dan Hawa dengan tipu daya setan memakan buah pohon yang dilarang itu. Nah, itu namanya buah pohon yang dilarang. Surga itu ada pohon namanya pohon kuldi, dilarang. Tidak boleh mendekat ke sana. Makanya dibujuk, ditipu oleh setan itu sehingga dia memakan buah pohon yang dilarang itu. Yang mengakibatkan di keduanya keluar dari surga. Kenapa si Adam keluar dari surga? Karena melakukan kesalahan. Kesalahan itu dari mana didapatnya? Dari rayuan tipu daya setan tadi. Adam, kata si iblis, itu kamu kan sudah enak di surga ini.
Semuanya boleh kok dimakan, makan aja tuh. Buah kuldi itu kamu makan. Padahal itu di dalam aturan Allah tidak boleh mendekat pohon itu. Maka dia makan buah kuldi itu. Maka dia tertipu. Nah, jadi akibatnya keluar dari surga karena Allah tidak melihat. Ini ini si Adam ini sudah diberikan kesenangan di surga. Dia tidak tahu mana yang larangan, mana yang perintah. Ya kan? Yang perintah dia dapat di surga, larangannya tidak boleh mendekati pohon. Dia kok tidak tahu. Nah, makanya dia itulah yang terjadi pada anak cucu Adam itu yang disebut dengan sebagian menjadi musuh bagi yang lain, bagi anak cucunya yang ikut terayu oleh iblis tadi, maka seperti si Adam yang dirayu oleh iblis di dalam surga itu. Dan Allah menyuruh mereka turun ke dunia. Yang dimaksud dengan setan di sini ialah iblis yang disebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Iblis tadi kan disebut orang-orang yang ingkar. Jadi iblis itu orang yang ingkar, orang yang kafir itu namanya iblis. Jangan cari-cari iblis makhluk halus gitu. Jadi iblis itu kelihatan aja kalau orang itu enggan belajar Al-Quran itu cuma iblis. Jadi orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah itu iblis. Nah, yang dimaksud dengan setan di sini adalah nanti kita sebutkan tadi. Karena tadi adalah penyebab ya, termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang tadi kan kira jadi orang yang zalim, orang apa ya itulah dia maksudnya ini kan termasuk golongan orang-orang yang kafir. Iblis ialah enggan yang terkabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Nah, ini yang menggelincirkan si Adam dari surga. Nah, jadi itu. Ini tadi ya sampai sini ya. Kita lanjut. Nah, silakan dibaca tuh. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Penjelasannya tentang beberapa kalimat atau ajaran-ajaran dari Tuhan yang diterima oleh Adam. Sebahagian ahli tafsir mengartikannya dengan kata-kata untuk bertobat. Nah, itu dia. Jadi surat 2 ayat 37 ya, fatalaqa adama min rabbihi kalimati fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian ini lanjutan dari cerita yang tadi si Adam peristiwa dikeluarkan dimarahi oleh Allah, dikeluarkan dari surga, ditempatkan di bumi. Kemudian si Adam itu menerima beberapa kalimat ya dari Tuhannya. Maka dari Tuhannya maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Jadi menerima kalimat, akhirnya si Adam menyesali perbuatannya dan dia mau memperbaikinya. Nah, Allah menerimanya. Tentang beberapa kalimat ajaran-ajaran dari Tuhan yang diterima oleh Adam, sebagian ahli tafsir mengartikan dengan kata-kata dia tidak dapat lagi di surga dan dia diturunkan ke bumi. Nah, di bumi itu banyak orang-orang yang juga perjuangannya si Adam berjihad itu anak cucunya ada yang mengikuti aliran setan, ya kan, aliran sesat, orang yang zalim. Dan itu adalah musuh bagi kamu sebagian. Musuhnya adalah yang melanggar aturan tadi. Iblis itu tidak tinggal diam. Kita lanjut ya. Nenek bacanya.
Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya. Ini apa nak? Kita lanjut. Di surat 2 ayat 8. Surah Al-Baqarah ayat 8 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulnah bitu minha jami'an. Wa imma ya'tiyannakum minni huda. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kemudian ayat 39 surat 2 39 wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Kata Allah, kami berfirman. Ya, kami itu adalah Allah dan malaikat berfirman. Turunlah kamu semuanya dari surga itu. Siapa yang disuruh turun adalah si Adam dengan Siti Hawa, ya kan? Semuanya berarti kedua-duanya turun. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, kalau datang petunjuk dari Allah, Al-Quran, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak akan ada khawatir bagi mereka dan tidak pula bersedih hati. Nah, jadi keluar dari surga itu ada petunjuk yang harus diikuti. Petunjuknya adalah Al-Quran. Nah, jangan khawatir dengan petunjuk itu. Walaupun hari ini kita belum mendapatkan nikmatnya petunjuk itu, kita harus berusaha untuk mendapatkan petunjuk itu. Nah, jadi makanya barang siapa yang mengikuti petunjukku, berarti kita harus bersungguh-sungguh sampai mati nanti kita mempelajari Al-Quran ini. Jadi saya tidak akan kekhawatiran petunjuk itu bagi mereka dan tidak pula bersedih hati. Kok saya udah rajin menghafal Al-Quran, kok sudah rajin sholat, segalanya. Itu jangan dikhawatirkan itu. Bukan hari ini dikasih petunjuk, bukan hari ini kita rasakan, tetapi sampai akhir hayat kita. Nah, jangan dikhawatirkan. Percayalah kepada kata Allah. Jangan khawatir. Dan juga jangan bersedih hati juga. Walaupun kamu sudah menjadi orang taat. Adapun orang-orang kafir, nah ini orang-orang kafir ini, yang termasuk dengan iblis tadi ini, mendustakan ayat-ayat kami. Nah, jadi orang yang tidak mengikuti petunjuk tadi adalah orang-orang kafir, tidak mengikuti petunjuk. Jadi walaupun kita dalam agama Islam tidak mengikuti petunjuk, kita golongan orang yang kafir. Nah, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalam. Nah, si kafir ini adalah tidak harus bermerek Islam, merek apa saja kalau dia sudah kafir. Walaupun Islam mereknya, tetapi dia ingkar terhadap ayat-ayat Allah, itu disebutkan golongan orang kafir. Nah, orang kafir itu selalu mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mempelajari ayat-ayat Allah, kemudian mengedepankan hawa nafsunya dan akalnya daripada Al-Qurannya, daripada kebenarannya. Nah, jadi tidak boleh mendustakan. Dan kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Kita ini kafir apa bukan? Kalau kita kafir berarti kita tidak percaya kepada Allah.
tidak percaya kepada kitab Allah, tidak percaya kepada aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran ini. Ini semua orang kafir. Tempatnya di mana orang kafir? Di neraka. Mereka dikekal di dalamnya selama-lamanya. Udah baca semua ya? Sampai di sini dulu Anang nggak baca kajian nih. kita pagi hari ini. Yang baca Nan? Anang KU. Alah. Tim, baca tim. Baca Tim. Tim, baca tim. Lagi nggak mau. Ya, gimana TK? Anang lagi ngantuk. Ya, Ya, sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan Oke. kita selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Nggak baca. dan kita Amin. dalam mempelajari ayat-ayat Allah untuk menyelamatkan diri kita dari KU. udah deket belum? azab kubur dan siksa kubur dan azab neraka. Neraka jahanam.